Shalom jemaat terkasih, kita kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu, karena kami tahu Engkau senantiasa beserta dengan kami. Bapa yang baik, sebelum kami melangkah dan beraktivitas sepanjang hari ini, kiranya firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama, boleh kami renungkan dan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh mencerminkan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat terkasih, rema pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 dengan tema kepastian di dalam Tuhan. Yohanes 14 pasalnya yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, kita seringkali beranggapan dalam kehidupan ini bahwa apa yang kita ambil, apa yang kita tempuh, sepanjang apapun perjalanannya, kita tahu bahwa kita melakukan hal yang benar. Kita sebagai manusia juga seringkali berpikir bahwa pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang paling tepat. Akan tetapi, di dalam dunia ini sesungguhnya tidak ada yang pasti. Karena sewaktu-waktu semuanya dapat berubah. Sama seperti ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan seseorang. Suatu saat nanti, entah kapan, ketika kita melakukan kesalahan atau bahkan orang tersebut melakukan kesalahan, pasti hubungan kita pun akan berubah dari yang tadinya baik menjadi tidak baik. Demikian halnya juga dalam kehidupan. Kita seringkali berpikir bahwa apa yang kita ambil itu adalah yang tepat untuk kehidupan kita. Namun, tetap saja, itu bukan suatu kepastian yang dapat menjamin 100% bahwa hal tersebut adalah hal yang baik. Akan tetapi, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh kembali diingatkan khususnya sebagai orang percaya. Karena seringkali kita masih suka berpikir, apakah benar kalau kita menjadi orang percaya, kita pasti selamat? Apakah benar? Apakah benar ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia akan menyelamatkan kita? Dalam kehidupan ini, kita pasti seringkali memunculkan hal-hal seperti itu. Kita seringkali berpikir dan merasa bimbang. Namun, pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama melalui firman Tuhan bahwa sesungguhnya kita, setiap orang percaya, memiliki kepastian yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepastian tentang apa? Kepastian bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Mengapa? Karena dalam ayat ini jelas dikatakan, bahkan Tuhan Yesus yang mengatakannya sendiri, bahwa Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa yang dimaksudkan dengan jalan? Yang dimaksudkan dengan jalan di sini, itu berarti bahwa ketika kita diperhadapkan dalam dua pilihan dan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita akan dapat memahami jalan mana yang harus kita ambil, pilihan apa yang harus kita ambil. Mungkin secara manusia pilihan tersebut akan menyulitkan untuk kita. Namun percayalah, ketika kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, maka jalan tersebut adalah jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena walaupun jalan tersebut sedikit rusak,
secara mata duniawi, atau memiliki banyak kerikil-kerikil kecil. Tapi percayalah, di ujungnya nanti kita akan melihat sukacita, bahkan pengharapan kita tidak sia-sia. Kebenaran. Banyak orang berpikir bahwa kebenaran itu harus dicari. Banyak orang justru juga menyembunyikan kebenaran itu. Dan inilah yang kita pelajari secara bersama-sama, khususnya sebagai orang percaya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran, artinya kita tidak perlu mencari kemana-mana lagi, karena kita tahu siapa sumber kebenaran itu. Kita tidak perlu berpikir sulit lagi, karena kebenaran yang kita punya adalah kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana caranya agar kita tahu apa yang benar dan yang tidak? Cara yang paling tepat adalah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita juga senantiasa membaca firman Tuhan, karena dengan begitu kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan kebenaran, apa yang Tuhan mau, apa yang benar yang menurut Tuhan, bukan apa yang benar menurut kita. Untuk itu, ketika kita mau tahu tentang kebenaran, maka jalinlah hubungan dengan sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah hidup. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dialah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu berarti ketika kita ingin memiliki kehidupan yang kekal, jangan dulu mengklaim janji-janjinya, tapi dekatkan diri dulu kepada Tuhan. Karena seringkali kita sebagai manusia justru lebih suka mengklaim janji Tuhan dibandingkan kita mencoba memahami apa yang Tuhan mau. Untuk itu, dari ketiga kepastian ini kita dapat diyakini bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita akan memperoleh jalan yang penuh dengan damai sejahtera, kebenaran yang sejati, dan hidup yang kekal. Dengan begitu, marilah kita sebagai orang percaya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, membangun hubungan pribadi dengan Sang Sumber kebenaran itu sendiri, dan hidup untuk melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, kelak nanti kita akan menyadari, sesulit apapun kehidupan, kita tetap tahu, kita tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dan sesulit apapun pilihan di depan nanti, kita tahu mana yang benar yang harus kita ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sekalipun daging kita lemah, daging kita lenyap, kita tetap percaya bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Demikian rema pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang kembali menguatkan kepada kami bahwa kami sebagai orang percaya, kami harus menyadari bahwa betapa pentingnya membangun hubungan pribadi dengan Engkau. Dengan demikian kami dapat memahami mana yang benar menurut Engkau dan mana jalan yang Engkau kehendaki untuk kami tempuh. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk melakukan hal tersebut sepanjang kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu dan membawa semakin banyak jiwa untuk mengerti rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian rema pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.